warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sahabat ledeng Indonesia, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan rahayu buat kita semua. Siang ini kita kembali bertemu di layar Zoom meeting untuk bersama-sama ngobrol santai untuk nambah skill. Nambah skill ya, bukan nambah sikil. Oke, di mana hari ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Ida Ayu Eka Dewi Wijaya, SDAK. Beliau adalah salah satu tukang ledeng dan Sri Kandi Ledeng Indonesia yang berasal dari Pulau Bali. Tepatnya beliau ada pernah menjabat menjadi Direktur Umum PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Bali untuk periode 2017 dan 2021. Saat ini beliau juga tetap berbagi ilmu untuk kita semua dan juga seluruh Indonesia dan Bali khususnya dengan menjabat sebagai Direktur PT Surya Dewata Mandiri atau SDM Training and Consulting. Selain itu, beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi politik, keagamaan, dan sosial. Saat ini, Ibu Eka, demikian kita biasa akrab memanggil beliau dengan sebutan Ibu Eka Dewi. Beliau juga saat ini sedang kuliah, melanjutkan lagi magister akuntansinya di Universitas Udayana. Dan beliau juga tercatat sebagai salah satu anggota tim penyusunan e-katalog DPP Perpamsi sejak tahun 2019. Seorang perempuan, seorang Sri Kandi Ledeng yang luar biasa hari ini akan berbagi ilmu kepada seluruh sahabat ledeng Indonesia dalam ngobrol asik untuk nambah skill pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021. Baiklah, sebelum kita atau kamera on menampilkan Ibu cantik ini, seperti biasa kita akan sambut dulu Ketua Sahabat Ledeng Indonesia untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk Sahabat Ledeng Indonesia terkait dengan materi kita hari ini. Pak Ketua, silakan on cam. Pak Ketua, silakan. Oke, masuk ya. Masuk Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, SLI, satu komunitas kembali untuk berbagi untuk semuanya di Gokil, ngobrol ningkatin skill yang ketiga. Yang untuk ketiga kalinya ini mengambil topik modernisasi pengadaan barang jasa BUMD air minum yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Ida Ayu Eka Wijaya yang saat ini menjabat Direktur PT Surya Dewata Mandiri SDM di Bali, yang sebelumnya beliau juga menjabat Direktur Umum PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Untuk narasumber, saya ucapkan selamat bergabung ya Bu. Terima kasih atas waktunya, nanti silahkan. Dan untuk pertanyaan terkait dengan apa yang akan dipaparkan oleh narasumber nanti, silahkan ikuti prosesnya di chat box di Zoom saat ini. Demikianlah pesan dari pembukaan dari saya. Selamat mengikuti Zoom Gokil, ngobrol ningkatin skill SLI 3 yang di nahkodai Ibu Ida Ayu ya, bersama dengan komunitas sahabat ledeng Indonesia dan PT Surya Dewata Mandiri Bali. Demikianlah ucapan penyambutan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Nini. Terima kasih Pak Ketua untuk sambutannya. Baiklah, silakan host menampilkan layar bintang tamu kita hari ini, Ibu Ida Ayu Eka Dewi. Silakan, on cam. Silakan Ibu, Bu Eka. Terima kasih. Selamat siang, salam sehat semuanya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Teman-teman sahabat Ledeng Indonesia, Pak Ketua, Pak Herman, Bu Tri, terima kasih juga semuanya. Ada Bapak Tama tadi saya lihat. Terima kasih sekali lagi kesempatannya. Mari kita hari ini 2 jam ke depan meningkatin skill, nama yang luar biasa. Kita santai saja, saya tidak betul-betul paham juga, tetapi bagaimana sharing, ini sharing session yang akan saya sampaikan. Iya Bu, kayaknya ada masalah sinyal. Masalah sinyal di tempat Ibu Eka. Karena saya lihat di sini sinyalnya merah di tempat beliau. Kita tunggu saja. Logout beliau sepertinya Pak Herman. Oke, kita tunggu. Oke, siap. Silakan Bu. Mohon maaf tadi ada mungkin sinyalnya nggak bagus, ada sempat blank sedikit. Saya merasa tersanjung sekali bisa hari ini bersama teman-teman tukang ledeng seluruh Indonesia. Ayo kita berbagi, sharing apa yang pernah saya dapatkan, saat ini saya jalankan. Saya berharap dari apa yang pernah saya lakukan bisa memberikan atau menambah juga wawasan kepada teman-teman sahabat ledeng Indonesia. Pada hari ini saya akan sampaikan bagaimana modernisasi pengadaan barang dan jasa di BUMD khususnya air minum. Bapak Ibu semua, Pak Herman di share konten ya. PPT-nya Bu ya. Oke, saya coba share. Halo. Ya Bu, saya share screen sebentar Bu. Saya siapkan. Oke, sebentar ya Bu. Oke, saya akan share screen untuk PowerPoint-nya. Sudah terlihat? Sudah. Nah, halo Bu. Bahas ke depan materi ini juga bukan murni yang saya buat sendiri, tapi atas seizin dari Pak Sony Sumarsono, ADW Consulting, yang memang sudah bergerak di bidang barang dan jasa ini sudah hampir 17 tahun saat ini. Ilmu saya banyak dapat dari beliau juga. Kita akan diskusi atau sharing session hari ini dengan materi pengadaan modernisasi pengadaan barang dan jasa. Next. Sebentar, Bu. Berbicara. Silakan teruskan. Berbicara, kita ke slide keempat, Pak Herman. Oke, Bu. Ya. Bapak Ibu semua yang ada di BUMD Air Minum, kita bergerak untuk pelayanan masyarakat. Tentu banyak sekali yang menjadi tantangan dalam pengadaan barang dan jasa, dan tidak menutup kemungkinan banyak hal yang sebetulnya harus kita dalami dalam menjalankan roda perusahaan,
bagaimana tantangan-tantangan dalam pengadaan barang jasa itu terjadi. Salah satu yang bisa saya sampaikan adalah bagaimana proses pengadaan melibatkan banyak pihak. Itu sudah memang sering terjadi, itu tantangan kita. Yang kedua, bagaimana tantangan dalam menjaga prinsip-prinsip pengadaan. Ada etika pengadaan juga, yang di mana prinsip-prinsip itu kita harus berpikir. Yang ada adalah bagaimana efisien dalam pengadaan barang jasa, efektif dalam waktu pengadaan, bagaimana transparansi pengadaan barang dan jasa itu ada di perusahaan daerah air minum. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah bagaimana keterbukaan, saing, adil dan akuntabel. Nah, itu merupakan prinsip-prinsip pengadaan yang harus tetap kita jaga. Dan itu merupakan tantangan tersendiri dalam pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, bagaimana nilai pengadaan yang semakin bertambah. Kita perlu sadari bahwa bagaimana kita di perusahaan daerah air minum semakin tahun kita dituntut untuk menambah pelanggan. Menambah tidak, pengadaan barang dan jasa yang harus kita adakan pasti bertambah. Water meter segala macam, pipa, buka jaringan, pompa-pompa itu pasti. Sehingga bagaimana tantangan ke depan dalam pengadaan barang dan jasa ini pasti akan semakin bertambah. Selanjutnya adalah bagaimana waktu pemrosesan. Pengadaan barang dan jasa itu tidak hanya kita hanya sekedar membeli, tetapi bagaimana kita tahu proses dari awal sampai ke proses pembayaran. Itu juga perlu kita pelajari, itu juga merupakan suatu tantangan dalam pengadaan barang dan jasa. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, yang tidak mungkin kita bisa lupakan sebagai tantangan dalam pengadaan adalah bagaimana pentingnya sinkronisasi kebijakan pengadaan dalam program kerja, penganggaran, pembayaran, dan pengelolaan aset. Nah, mungkin itu yang menjadi tantangan ke depan, yang tidak bisa kita pungkiri dalam pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, bagaimana tren pengadaan dari awal sampai sekarang. Next slide, Pak Herman. Siap. Nah, tren pengadaan yang kita berbicara dari bawah, bahwa bagaimana pengadaan barang dan jasa itu dulu hanya sebatas sebagai tukang beli. Itu ada di supply assurance. Karena apa? Kita berpikir bahwa pengadaan itu hanya sebatas bagaimana kita mendapatkan barang yang kita butuhkan. Sehingga ada istilah bahwa ada tukang beli. Di luar kita sebagai tukang ledeng, ada tukang beli, tukang belanja. Nah, selanjutnya bagaimana peningkatan dari tukang belanja itu, bahwa pengadaan itu juga selaku juga memiliki nilai yang harus ada penawaran. Itu fungsinya sebagai negosiator. Nah, terus dari negosiator itu kita berpikir bagaimana tidak hanya membeli barang yang lebih murah, tetapi bagaimana menurunkan biaya atau total cost ownership yang harus kita pikirkan. Nah, itu yang tren pengadaan yang terus berkembang. Sampai bagaimana pengadaan itu penting untuk bagaimana dari demand manajemennya. Itu juga harus kita pikirkan. Dan yang terakhir adalah value dari manajemen. Bagaimana seorang pimpinan, pucuk pimpinan itu bersinergi dengan pengadaan sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, bisa saya sampaikan bahwa peran fungsi pengadaan telah bergeser kepada bagaimana memanfaatkan peluang dalam penciptaan nilai tambah yang tidak hanya Oke, sepertinya tempat Bu Eka lost sinyal. Masuk lagi Bu Eka. Di unmute Bu, Bu Eka, suaranya di unmute. ya. Nah, oke, silakan Bu, lanjutkan Bu. Dan pengadaan juga bagaimana mentransformasi digital di era pengadaan dan penerapan best practice pengadaan memungkinkan terciptanya nilai tambah yang dapat dirasakan banyak pemangku kepentingan.
Nah, dari tren itu juga dampak dari penciptaan nilai pengadaan. Yang komprehensif tersebut adalah peningkatan kepuasan pengguna barang dan jasa dan peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, mungkin kita akan berpikir bagaimana proses. Next slide. Ya, Bu. Bagaimana proses value change pengadaan barang dan jasa. Oke. Nah, dari konsep yang ada, kita berpikir bagaimana saat ini yang sampaikan masih berpikir pengadaan itu tradisional. Di slide sudah di layar sudah saya paparkan bagaimana pengadaan yang tradisional ini dan kita harus menuju pengadaan yang modern. Karena apa? BUMD tidak hanya berpikir sebagai pelayanan, tetapi yang namanya badan usaha milik daerah juga memiliki kepentingan dalam mencari keuntungan. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan keuntungan kalau pengadaan barang dan jasa kita terhambat? Nah, saya berpikir bagaimana konsep modernisasi ini. Bapak Ibu bisa lihat dari pengadaan yang tradisional, kita berpikir kalau yang pengadaan tradisional fokus pada administrasi pemilihan, tetapi bagaimana pengadaan yang modern? Dia akan berfokus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, sehingga melihat proses pengadaan secara terintegrasi atau end-to-end itu sangat dipentingkan. Terus berbicara tujuan, kalau pengadaan barang dan jasa yang tradisional, yang mungkin saat ini teman-teman juga yang masih berpikir menjalankan kegiatan pengadaan barang dan jasa itu hanya sebagai aturan saja, berpikir aturannya bagaimana, seperti apa. Tetapi kalau tujuan dari pengadaan yang modern, bagaimana berkontribusi pada pencapaian target program organisasi. Sekarang kalau kita berpikir bagaimana organisasinya, dulu hanya sebatas ada panitia, berpikir tentang bagaimana pengadaan itu hanya sebagai pejabat pengadaan. Tetapi kalau yang modern, pasti punya organisasi yang memang betul-betul ada, seperti mungkin saya lihat ada di Depok, ada divisi pengadaan. Terus bagaimana organisasi yang ada yang itu yang permanen, strategis, dan independen. Terus kita berpikir bagaimana tata kelolanya. Di tata kelola kalau yang tradisional hanya berpikir bagaimana memilih penyedia. Tetapi kalau yang modern kita juga harus berpikir proses pengadaan yang terintegrasi tersebut dan proses pendukung seperti manajemen kinerja, manajemen resiko, dan ada manajemen penyedia. SDM. Nah, kalau yang berbicara pengadaan yang secara tradisional dari SDM, mungkin juga saat ini ada di beberapa PDAM hanya sebagai pekerjaan sampingan. Tetapi kalau yang berbicara kita pengadaan modern, itu harus orang-orang yang punya kompeten, profesional, dan berintegritas. Itu harus, karena ini harus ada yang dipelajari dan memang harus ada yang betul-betul menekuni kegiatan pengadaan barang dan jasa ini. Kalau kita berpikir lagi tentang sistem informasinya, dari konsep pengadaan, otomatisasi dari proses pengadaan belum ada manfaat data, informasi elektronik tanpa kemampuan analitik. Tetapi kalau di pengadaan modern, digitalisasi proses, atau biasa pemrosesan, pemanfaatan data digital dengan kemampuan analitik. Itu beda. Nah, sekarang kita bagaimana dari parameter outcome. Modernisasi pengadaan merefleksikan kepuasan pelanggan yang tinggi untuk bagaimana menunjukkan bahwa peran pengadaan barang dan jasa dapat mendukung program kerja pelanggan internal dan berhasil menerapkan prinsip pengadaan dalam kerjasama dengan penyedia barang dan jasa. Hal tersebut juga sering
bagaimana peningkatan kinerja pengadaan organisasi sebagai hasil upaya perbaikan yang dilakukan. Nah, secara parameter output, modernisasi pengadaan juga menunjukkan kinerja, peningkatan kinerja dan layanan melalui serangkaian upaya perbaikan yang terintegrasi di aspek utamanya yaitu transformasi, meliputi ada kelembagaan, proses dan kebijakan, informasi, dan SDM yang mendukung kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sangat strategis. Nah, mungkin inilah yang disebut dengan konsep modernisasi pengadaan yang masuk strategi operasional, organisasi, dan teknologi, baik secara maupun strategis dalam rangka peningkatan kinerja dan kepuasan pelanggan. Dan karena memang kita tugasnya di perumda air untuk memberikan PAD bagi daerah, bagaimana kita juga bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat itu sendiri. Bagaimana dari diagram sebelah, bagaimana kinerja yang bisa mendukung kepuasan pelanggan, sehingga mungkin tidak hanya di kita value for money itu sangat dipentingkan, dan memang pemerintah juga dalam pengadaan mungkin Perpres yang 16/2018 sudah diperbaharui kembali menjadi 12/2021 kemarin, tetap value for money itu menjadi yang utama dalam pengadaan barang dan jasa. Dan dalam diagram itu bagaimana strategi, organisasi, operasi, dan teknologi itu bisa mendukung pengadaan operasional dan pengadaan strategi. Next. Pikir bagaimana itu konsep yang tadi saya sampaikan. Selanjutnya kita berbicara proses. Nah, proses value chain pengadaan barang jasa. Biasanya kita berpikir bagaimana perencanaan yang mulai analisis kebutuhan, analisis pasar, pemaketan dan strategi. Nah, terus selanjutnya ada pemilihan, ada penyiapan pemilihan, tender, negosiasi, dan yang terakhir adalah bagaimana kontrak, dari perencanaan kontrak, terus monitoring pengendalian kontrak sampai pembayaran. Dan diharapkan juga bahwa saat modernisasi ini bisa mencapai. Cabut dulu benda aja. Bu, suaranya hilang Bu. Bu Eka. Nah. Ya. Bagaimana dari proses perencanaan PBJ, pemilihan dan kontrak sampai manajemen asetnya. Yang ada supporting proses harus juga dilakukan. Nah, ada manajemen penyedianya. Nah, terus bagaimana manajemen penyedia, perencanaan, registrasi, klasifikasi, pengendalian kinerja penyedia. Nah, terus ada juga manajemen kinerja, manajemen risiko yang merupakan supporting dari yang harus dilakukan. Yang terakhir mungkin ada manajemen sistem informasi. Itu juga sangat penting. Nah, dari apa yang saya sampaikan proses tadi harus menjadi satu kesatuan, supaya apa yang menjadi capaian atau target perusahaan bisa tercapai. Next. Kita berbicara sekarang pengorganisasian, pengadaan. Kalau dulu, kalau yang lama, mungkin yang ada saat ini berjalan masih desentralized-nya procurement itu adalah organisasi pengadaan yang menekankan bagaimana kecepatan proses dan pelayanan pelanggan. Nah, seiring berjalannya waktu, ada mulai pergeseran bahwa bagaimana pengadaan ini dilakukan secara sentral atau yang disebut dengan centralized procurement. Nah, organisasi pengadaan yang menekankan pada administrasi, standarisasi, dan optimalisasi biaya.
Nah, dari desentralisasi ke sentralisasi itu juga ada yang namanya center-led recruitment. Yang artinya bagaimana organisasi pengadaan memiliki kendali terpusat dalam pengelola kegiatan, baik pengadaan yang terpusat maupun yang tersebar. Nah, mungkin itu yang menjadi arah organisasi pengadaan ke depan, sehingga dalam pelaksanaannya tetap ada di masing-masing, tetapi pengendalian itu yang terpusat. Selanjutnya, bagaimana SDM yang betul-betul berkompeten kita bisa harapkan ada di pengadaan barang dan jasa. Next slide, Mas Herman. Nah, saya kemarin sudah sempat melaksanakan CPSP, Certified Procurement. Ini kan harus dilakukan, harus ada di masing-masing perusahaan, bagaimana SDM pengadaan yang kompeten untuk mendukung modernisasi pengadaan ini. Saya berpikir bagaimana dari 7 yang sertifikat yang harus kompetensi yang harus dimiliki masing-masing perusahaan. Dari strategi perencanaan pengadaan, di situ ada analisis kebutuhan, strategi pemakaian pengadaan barang dan jasa, terus analisis risiko dan strategi, terus juga ada perencanaan pengadaan dan RAB-nya, terus bagaimana manajemen kategori. Juga selanjutnya kita berpikir bagaimana pengadaan yang strategis. Di pengadaan yang strategis itu bagaimana analisis informasi pengadaannya, strategi sourcing-nya, terus pengelolaan tendernya, pengadaan pekerjaan yang terintegrasi, supplier relation management, dan negosiasi kontrak. Nah, ini merupakan sumber daya manusia dalam pengadaan barang dan jasa betul-betul harus berkompeten di bidangnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di seperti di layar yang sudah terlihat bagaimana kebijakan organisasi juga betul-betul harus dipahami, pengelola penyedia juga harus betul-betul paham bagaimana manajemen bisa mengelola penyedia yang sudah ada, pengelolaan kontrak dari perencanaan eksekusi kontrak, pengawasan dan pengendalian kinerja, kontrak pengadaan, terus pengelolaan perubahan kontrak atau yang biasa kita sebut adendum, pengendalian masalah kontrak, pemeriksaan mutu hasil pekerjaan atau biasa yang disebut PPHP, atau terminisasi penutupan kontrak. Itu juga semua harus dipelajari dan orang-orang yang ada di dalamnya harus betul-betul bisa berkompeten di bidangnya sehingga akan menunjang kinerja perusahaan, modernisasi pengadaan yang betul-betul bisa diharapkan bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, di dalam hal beberapa yang saya sampaikan tadi, kadang bagaimana PDAM sekarang, hampir di seluruh Indonesia saya rasa masih terbelenggu dengan Perpres yang kemarin 16/2018 yang sudah diperbaharui lagi, tetapi bagaimana kita merubah pola pikir, mindset, bahwa coba kita lihat bahwa di Perpres tersebut ruang lingkup pemberlakuan hanya untuk pengadaan yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBD/APBN. Tetapi bagaimana dengan kita di PDAM? Apakah ada yang dibiayai? Mungkin ada, tetapi saya berpikir bagaimana pola pengadaan kita yang menggunakan Perpres tersebut ada penyertaan modal. Selama pengalaman saya, memang ada beberapa PDAM yang mendapatkan dana tunai dari Pemda terkait dengan penyertaan modal tersebut berupa dana tunai.
Next slide ya, Pak Herman. Nah, kita berpikir dari regulasi ini saja bahwa kita tidak ada di jalurnya Perpres. Tidak harus menuruti Perpres karena memang pemberlakuannya, ruang lingkupnya bukan ada di BUMD, BUMN. Nah, tapi bagaimana peraturan pemerintah PP 54 tahun 2017 mengatur pengadaan barang dan jasa BUMD yang mengacu pada peraturan kepala daerah. Terus secara khusus juga di PP 54 tersebut di pasal 93 menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan hanya 2 prinsip, yaitu adalah prinsip efisiensi dan transparansi. Nah, dari yang kedua inilah saya berpikir bagaimana caranya kita mulai merubah mindset bahwa ketakutan-ketakutan dari semua atau seluruh PDAM masih mengacu pada Perpres tersebut. Nah, saya berpikir kenapa di PP 54 2017 disebutkan jelas bahwa harus diatur oleh kepala daerah. Itu sudah diberikan ruang kepada kepala daerah yang nanti diturunkan menjadi peraturan direksi tentang pedoman bagaimana barang dan jasa itu bisa dilakukan dengan efektif dan transparan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di luar bagaimana pengalaman saya di PDAM memetakan atau profil belanja di. Next, Pak Herman. Kita berpikir bagaimana pemaketan pengadaan barang dan jasa di perusahaan daerah air minum. Ini saya pakai yang di Bali. Bagaimana supply position model dari aktivitas pengadaan barang dan jasa yang waktu kami melakukan workshop modernisasi pengadaan. Ini ada 4 metode, 4 karakter kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang Bapak Ibu bisa lihat. Itu ada bottleneck, ada critical, rutin, ada leverage. Nah, dari apa diagram yang saya sampaikan, bagaimana risiko-risiko pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai belanja tahunan dari yang terendah sampai yang tertinggi, juga memiliki risiko dari yang terendah sampai yang tertinggi, itu juga akan menjadi metode kita dalam pemilihan. Bottleneck, saya sampaikan bahwa ada, di sini saya pakai 10 besar kebutuhan atau komoditas utama PDAM hampir di seluruh Indonesia. Ada water meter induk, bahan kimia, pipa aksesoris, alat tulis kantor, jasa kebersihan, pakaian dinas, pompa kapasitas komputer, dan kendaraan. Ini yang menjadi komoditas utama bagi perusahaan daerah air minum. Sekarang kita akan berpikir, dari water meter induk, apakah itu memiliki nilai yang tinggi dalam tahun belanja? Saya rasa pasti yang tertinggi karena hampir seluruh PDAM juga pasti membutuhkan water meter air tersebut. Apakah risikonya tinggi? Penyedianya banyak. Itu yang akan menjadi pemetaan kita dalam melakukan paket-paket pengadaan di PDAM. Sehingga bagaimana kita melakukan pemetaan ini akan disinkronisasi dengan cara pemilihannya. Baik itu pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender, itu juga akan berpengaruh dari apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, mungkin dari slide saya yang terakhir, bagaimana strategi kebijakan pengadaan dalam modernisasi pengadaan ini. Next slide, Pak Herman. Bagaimana kita dalam pengorganisasian
berbasis fungsi, bagaimana yang ada, terus bagaimana pelaksanaan pengadaan, bagaimana pengelolaan kontraknya, bagaimana pengelola penyedianya. Karena di pengadaan modern saya rasa manajemen untuk pengelola penyedia itu mulai kita bangun supaya tidak ada trauma ketemu penyedia itu dianggap hal-hal yang tabu bagi kita di perusahaan. Terus bagaimana pengelola penyedia? Kita buatkan daftar penyedia terseleksi. Pasti saya rasa di semua PDAM punya daftar penyedia terseleksi. Tetapi bagaimana saat modernisasi pengadaan itu kita baikkan sistem sehingga saat kita punya penyedia-penyedia yang betul-betul berkualitas, memiliki nilai yang memang luar biasa bisa meningkatkan kinerja perusahaan, kenapa tidak? Nah, persyaratan untuk juga bagi penyedia itu ada persyaratan umum kualifikasi penyedianya. Terus cara di perusahaan daerah air minum bagaimana membina ya. Terus selanjutnya juga ada procurement card, kartu kredit perusahaan untuk melakukan pengadaan dengan cara pembelian langsung. Kita kan tidak pernah terpikir di luar sana BUMN yang ada atau mungkin ada beberapa BUMD yang sudah melaksanakan sudah punya procurement card itu jadinya pembelian lebih transparan. Kita di PDAM hanya biasanya kita punya kas kecil untuk membeli langsung, tetapi bagaimana kita merubah mindset pengadaan itu dengan procurement card ini. Saya berharap dengan adanya diskusi ngobrol kita hari ini sehingga terpikir oleh Bapak Ibu semuanya untuk memiliki kartu kredit untuk perusahaan yang memang betul-betul bisa dibelanjakan untuk kepentingan perusahaan dan itu lebih transparan dan terconnecting dengan keuangan beserta manajemen aset yang ada. Nah, dari penguatan perencanaan kita berpikir menerapkan kegiatan analisis risiko pasokan, analisis produk atau analisis pasar, serta pengelolaan penyedia. Kembali lagi bagaimana sistem perencanaan kita, baik itu menganalisis risiko, menganalisis pasar, itu harus dilakukan supaya dari beberapa kejadian yang pernah saya alami, kita tidak pernah berpikir bahwa penyedia itu akan tiba-tiba meng-cut kirimannya karena ada sesuatu. Nah, bagaimana kita menganalisis pasar untuk hal-hal yang seperti itu sehingga tidak mengganggu pelayanan kita kepada pelanggan. Terus pengadaan secara elektronik sekarang sudah mulai digemakan dan saya salah satu dari anggota tim e-katalog Perpamsi yang akan membuat bagaimana pengadaan secara elektronik di PDAM seluruh Indonesia akan dibangun sehingga akan mengamankan, membuat lebih gampang dalam pengadaan barang dan jasa. Dan manfaat dari e-procurement pada seluruh mata rantai proses pengadaan dari perencanaan, pelaksanaan, kontrak termasuk penyedia dan komoditasnya. Dan yang terakhir bagaimana katalog elektronik yang akan dibangun oleh Perpamsi bisa meningkatkan kinerja perusahaan bagi PDAM yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin itu paparan saya yang saat ini bisa saya sampaikan. Kita akan diskusikan, kita akan obrolkan saat ini. Kira-kira ini merupakan sharing dari saya yang pernah berpengalaman di perusahaan umum daerah air minum juga memiliki beberapa kendala dalam melakukan pengadaan barang dan jasa. Terima kasih, saya serahkan kepada pembawa acara.